podcast Kartini Bicara akan membahas sosok yang inspiratif yang telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam memperjuangkan perjuangan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kartini? Hari ini kita akan berbicara tentang seorang pahlawan nasional tentunya yang perannya sangat besar dalam memajukan hak-hak perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Bersama saya, Anggun Citra Dewi sebagai host dan dua rekan saya, Cindy Yunita Sari dan teman saya Akila Fadiansi. Kami akan membahas perjuangan Kartini lebih mendalam. Mari kita mulai. Nah, banyak dari kita mungkin sudah mengenal Kartini itu sebagai pahlawan emansipasi wanita. Tapi, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang latar belakang kehidupannya dan bagaimana keluarga dan pendidikan awal Kartini mempengaruhi pandangan hidupnya? tentu. Kartini itu lahir dari keluarga berbangsawan Jawa di Jepara tahun 1979. Sebagaimana dia itu adalah seorang anak dari seorang bupati. Kartini ini memiliki akses ke pendidikan pada waktu itu jarang diberikan kepada perempuan. Jadi pendidikan yang dia dapatkan di sekolah Belanda itu memberikan dia wawasan yang lebih luas tentang dunia luar dan di mana itu memicu pada ketertarikan kepada isu-isu sebagai hak perempuan. Apa sih hak perempuan tersebut? Jadi yang terutama itu pada pendidikannya seperti itu. Menarik sekali ya. Apakah sejak kecil juga Kartini itu sudah menunjukkan ketertarikannya pada isu-isu sosial dan pendidikan bagi perempuan? Benar. Jadi sejak usia muda itu Kartini sudah sangat peka ya terhadap ketidakadilan yang telah dialami oleh perempuan dan di lingkungan sekitarnya. Meskipun dia itu berada di yang dalam kategorikan itu keluarga yang berbangsawan. Jadi dia itu melihat bagaimana perempuan, terutama pada dirinya, seringkali ada yang namanya batasan antara perempuan dan laki-laki oleh norma-norma sosial di lingkungannya, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan untuk menentukan nasib dirinya. Seperti itu. Nah, banyak juga nih orang yang mengenal Kartini itu melalui bukunya yang Habis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan kumpulan surat-suratnya. Apakah bisa kita pelajari dari surat-surat Kartini ini? Ya, surat-surat Kartini yang dikumpulkan dalam buku tersebut sangat membuka wawasan tentang bagaimana Kartini berpikir. Dalam surat-suratnya, dia mengungkapkan kegelisahannya terhadap kondisi perempuan pribumi yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Dia juga membahas tentang kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, dan bahkan mempertanyakan struktur sosial feodal yang ada di Jawa saat itu. Yang menarik adalah meskipun dia seorang bangsawan, Kartini ini mengkritik struktur sosial tersebut dengan tajam. Wah, sangat berani sekali ya berarti misalnya. Bagaimana tanggapan orang-orang terdekatnya itu terhadap pemikiran dan tindakan Kartini tersebut? Awalnya
berusia 12 tahun untuk menjalani pingitan tradisi di mana gadis-gadis bangsawan dijauhkan dari kehidupan publik sampai menikah. Namun setelah menikah, suaminya ternyata cukup mendukung pemikiran Kartini walaupun dengan batasan tertentu. Lalu bagaimana perjuangan Kartini untuk memajukan pendidikan perempuan? Apa yang dia lakukan meskipun terbatas oleh adat dan norma sosial saat itu? Ya, Kartini ini berjuang melalui tulisan dan korespondensinya dengan teman-teman di Belanda. Jadi dia menjalani hubungan baik dengan beberapa aktivis finansis yang dimana juga tokoh-tokoh di Belanda yang mendukung reformasi pada pendidikan di Hindia Belanda. Jadi meskipun tidak ada secara langsung mendidik, jadi tidak secara langsung dia tuh mendirikan sekolah pada masanya, meskipun pemikiran-pemikirannya itu menjadi bagian dasar bagi lahirnya sekolah-sekolah untuk perempuan. Dan salah satu sekolah tersebut adalah sekolah Kartini yang didirikan oleh Yayasan Kartini pada tahun 1912. Apakah Kartini ini sempat melihat dampak dari perjuangannya selama hidupnya? Sayangnya tidak. Jadi Kartini ini meninggal pada usia muda, benar-benar sangat muda ya. Jadi dia itu meninggal pada usia 25 tahun. Dan setelah melahirkan anak pertamanya, dia walaupun usianya itu terbilang muda ya, dan sangat cukup singkat, jadi ide-idenya itu yang dituangkan pada surat-surat tersebut itu hidup dan menginspirasi untuk para perempuan. Dan banyak orang terutama untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai seorang perempuan. Menarik sekali nih ya. Nah, terus di era modern seperti sekarang ini, apakah pemikiran Kartini ini masih relevan dan bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangannya? Mungkin bisa dijawab oleh rekan saya ya. Sangat relevan ya. Kartini bicara tentang kesetaraan akses terhadap pendidikan yang masih menjadi masalah di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Kartini juga menekankan pentingnya kemandirian perempuan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan masyarakat. Ini adalah nilai-nilai yang harus terus diperjuangkan hingga sekarang. Nah, bagaimana nih? Menurut Anda, apakah generasi muda saat ini cukup menyadari dan meneruskan semangat Kartini? Ada kemajuan yang signifikan dalam hal kesadaran gender dan pendidikan perempuan. Namun, tantangan baru seperti stereotip gender, pelecehan, dan ketimpangan dalam dunia kerja masih terus diperjuangkan. Generasi muda perlu terus didorong untuk berani bersuara seperti yang dilakukan Kartini pada masanya.
Menarik sekali ya. Betul. Dari mana Kartini ini mendapatkan pemikiran yang begitu progresif, mengingat latar belakang masyarakat saat itu sangat konservatif terhadap perempuan? Iya, jadi sebagian besar itu pemikiran Kartini dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang telah dia baca, dan terutama dari buku-buku berbahasa Belanda, karena dia mendapatkan pendidikan itu berada di negara Belanda ya, dan dia seringkali berinteraksi dengan teman-temannya yang ada di Belanda, dan melalui interaksi tersebut memperkaya perspektifnya tentang kebebasan, kesetaraan, dan pendidikan. Jadi Kartini ini juga merasa resah ya melihat banyak perempuan di lingkungannya itu terjebak dalam kebodohan dan ketidakberdayaan tersebut. Jadi pendidikan itu memegang peranan penting dalam kehidupan Kartini. Nah, bagaimana Kartini melihat hubungan antara pendidikan dan pemberdayaan perempuan itu sendiri? Ya, mungkin bisa dibantu oleh teman saya juga ya. Bagi Kartini ya, pendidikan itu sangat penting, dan pendidikan adalah kunci untuk membuka jalan bagi perempuan agar mereka bisa berpikir kritis dan mandiri. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan keinginannya agar perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan seperti laki-laki. Ia percaya bahwa pendidikan akan membawa perempuan pada kemandirian ekonomi dan kebebasan berpikir. Nah, kita juga tahu kan bahwa perjuangan Kartini terutama tercermin dalam surat-surat yang ditulisnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kumpulan surat-surat ini yang kemudian dikenal dengan judul Hadis Gelap Terbitlah Terang itu? Surat-surat Kartini ini sangat Surat-surat Kartini ini sangat menggugah. Ia berbicara tentang keprihatinannya terhadap kondisi perempuan Jawa yang terkungkung adat, pandangan tentang agama, dan harapannya akan masa depan yang lebih cerah bagi kaumnya. Istilah hadis gelap terbitlah terang sendiri mencerminkan harapannya akan kebebasan dan pencerahan yang datang setelah masa-masa kedepannya. Nah, seberapa besar nih dampak perjuangan Kartini pada perkembangan pendidikan perempuan di Indonesia, khususnya setelah kemerdekaan? Bisa dibantu dengan Mas. Baik. Jadi perjuangan Kartini ini menjadi simbol bagian dari gerakan emansipasi ya, di mana itu terdapat perempuan di Indonesia itu setelah kematiannya itu banyak sekolah-sekolah perempuan yang didirikan oleh Kartini, dan sosok beliau itu bentuk penghormatan atas cita-cita beliau untuk mendirikan pendidikan di Indonesia, dan
hingga saat ini perjuangannya menjadi inspirasi bagi gerakan Femininet. Hingga saat ini perjuangannya itu mendapat inspirasi ya, terutama untuk perempuan, yang dimana itu perjuangannya masih dibilang menjadi gerakan feminisme, terutama dalam hal pendidikan dan hak-hak perempuan. Jadi ada hak yang sebenarnya tuh harus dibagikan ke perempuan, seperti itu. Nah, selain pendidikan nih, apakah ada aspek lain yang diperjuangkan Kartini terkait peran perempuan dalam masyarakat? Tentunya ada. Kartini juga berbicara tentang kebebasan berpikir dan bagaimana peran seorang perempuan dalam terutama itu dalam bentuk lingkup keluarga. Jadi dia mengkritik sosial di mana itu tradisi perjodohan secara terpaksa dan berpoligami, yang dimana kala itu banyak terjadi pada kalangan bangsawan. Jadi ada sebuah perjodohan yang benar-benar terpaksa, mau dan tidak mau itu harus diterima, seperti itu. Jadi Kartini ini sebagai perempuan bisa memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya. Jadi tidak berpatokan bahwa perempuan itu harus ya dijodoh-jodohkan seperti itu, dan kita harus menerima tanpa tahu bagaimana bibit bobotnya. Dan datanglah sosok Kartini yang bisa jadi Mengurangi hal tersebut. iya, jadi memberhentikan di mana ada tradisi yang tadinya tuh perjodohan terpaksa dan harus dilakukan oleh perempuan. Jadi sosok Kartini ini bisa mendobrak hal tersebut, tradisi tersebut menjadi bebas. Aku lo bisa gitu, kayak aku bisa mendapatkan pilihanku sendiri, seperti itu. Nah, menurut Anda, apa relevansi perjuangan Kartini di era modern saat ini ketika kita bicara tentang kesetaraan gender? Iya, mungkin teman saya juga bisa Perjuangan Kartini ini masih relevan ya di masa-masa yang saat ini. Meski ada banyak kemajuan tentang bagaimana perempuan masih ada baik dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, maupun dalam hal ketidaksetaraan gender. Di berbagai sektor, Kartini mengajarkan kita terus berjuang dan tidak menyerah pada keterbatasan. Nah, jika Kartini hidup pada zaman sekarang, menurut kalian tuh apa yang saat ini beliau itu perjuangkan? Saya rasa ya, Kartini akan terus memperjuangkan tentang pendidikan, tapi juga mungkin memperluas perhatiannya pada isu modern di era sekarang ini. Terus ada kesetaraan upah, representasi perempuan di dunia politik, serta hak perempuan di dunia kerja dan
kesehatan reproduksi. Kartini pasti akan mendukung perjuangan untuk kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Nah, sebelum kita akhiri nih, adakah kesan-kesan yang bisa kita ambil dari Kartini untuk generasi muda, terutama perempuan? Dan itu tentu sangat jelas ya Kak. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Apapun itu kita harus tetap belajar ya kan. Jadi jangan takut untuk bermimpi, untuk meraih cita-cita kita, sampai dapat kita harus bisa gitu ya kan. Dan teruslah berjuang untuk hak-hak kalian, yang dimana itu sebenarnya hak perempuan dan laki-laki itu sama, jadi setara karena adanya sosok beliau ya kan. Dan syukur sekarang mungkin sudah kayak jadi perempuan itu pada haknya, dasarnya kita tuh sudah ada, dan kita juga lebih dewasa ya. Mungkin kalau tidak ada sosok Kartini, mungkin kita tetap berpaku pada zaman tersebut ya. Ya benar. Dan serta hak-hak di dunia kerja, Kartini juga ingin melihat bagaimana perempuan di Indonesia pada saat ini berdiri tegak atau lebih maju secara berpendidikan, mungkin secara peran seorang perempuan juga, dan bergaya tentu juga ya. Kita kan harus berpenampilan cantik ya kan Kak. Jadi bagi generasi muda ini, berperanlah semangat mungkin seperti sosok Kartini dalam diri kita. Tanamkan bahwa kita ada kok sosok Kartini pada diri kita, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Mbak Cindy dan juga Mbak Akila atas penjelasannya, atas wawasan yang luar biasa ini tentang RA Kartini dan perjuangannya. Nah, stop. Sama-sama. Terima kasih juga telah mengangkat tema yang sangat penting pada kesempatan kali ini. Baik, itu tadi obrolan kita tentang RA Kartini. Sosok yang tidak hanya berjuang untuk kaumnya, tapi juga untuk masa depan Indonesia. Semoga kisahnya terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita sudah sampai di penghujung podcast ya. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari perjuangan RA Kartini ini, dari semangatnya memperjuangkan pendidikan hingga keinginannya untuk melihat perempuan lebih dihargai dan setara dalam masyarakat. Meski zaman telah berubah, nilai-nilai yang dipegang Kartini tetap relevan sampai sekarang. Perjuangan untuk kesetaraan, terutama dalam pendidikan dan hak-hak perempuan, masih menjadi isu penting. Melalui semangat Kartini, kita diingatkan bahwa perubahan itu dimulai dari yang terkecil, dari keberanian untuk bermimpi misalnya. Peran pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini untuk meraih kebebasan dari penjajahan. Mulai dari perjuangan fisik, diplomasi, hingga pergerakan pemikiran. Pemuda Indonesia memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Salah satu tokoh penting yang sering dianggap sebagai pelopor emansipasi dan kebangkitan pemikiran pemuda di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. Salah satu pemikiran utama Kartini adalah bahwa pendidikan adalah kunci kebebasan.
Ia berpendapat bahwa tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga harus memiliki akses terhadap pendidikan. Menurutnya, pendidikan akan memberikan kekuatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Meski Kartini tidak terlibat langsung dalam pertempuran fisik melawan penjajah, namun pemikiran-pemikirannya memberikan pengaruh besar pada gerakan kebangsaan. Kartini menginspirasi para pemuda dan pemudi untuk menuntut hak-hak mereka, terutama dalam bidang pendidikan dan kebebasan berpikir. Gerakan perempuan di Indonesia yang kemudian juga menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan banyak terinspirasi oleh gagasan Kartini tentang emansipasi. Kartini dapat dianggap sebagai pendorong awal kebangkitan kesadaran bahwa perempuan Indonesia harus ikut serta dalam perjuangan bangsa, baik melalui pendidikan maupun peran sosial lainnya. Pemuda masa kini bisa mengambil inspirasi dari semangat Kartini untuk terus mengedepankan pendidikan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari kemajuan bangsa. Perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga dalam membebaskan diri dari kebodohan, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi. Kartini juga memberikan pelajaran penting bahwa setiap individu, terlepas dari gender dan latar belakang sosialnya, memiliki peran dalam perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Semangat Kartini juga relevan dalam konteks perjuangan modern, di mana pemuda bisa berkontribusi melalui inovasi, kreativitas, dan kepedulian sosial. Raden Ajeng Kartini adalah contoh nyata bagaimana pemuda, terutama perempuan, bisa berkontribusi dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Raden Ajeng Kartini adalah contoh nyata bagaimana pemuda, terutama perempuan, bisa berkontribusi dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan pemikiran, pendidikan, dan semangat perubahan sosial. Pemuda masa kini dapat melanjutkan perjuangan Kartini dalam konteks yang lebih modern untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, berpendidikan, dan bebas dari segala bentuk penindasan. Terima kasih untuk Mbak Cindy dan juga Mbak Akila sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih atas wawasan yang sangat mendalam dan tentu saja terima kasih untuk kalian para pendengar setia podcast ini. Saya Anggun Citra Dewi sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kartini Bicara.